Orang yang pandai-pandai itu kok miskin-miskin, yang kaya yang bodoh-bodoh. Dijawab oleh Sayyidina Ali, inna aklar rajul mahsubun fi rizqih. Kepintaran seseorang itu termasuk rizki. Dia dapat rizki kepintaran tapi nggak dapat rizki harta. Ada orang dapat rizki harta tapi rizki otak nggak dapat. Ada orang dapat rizki otak tapi harta nggak dapat. Berapa banyak orang bodoh kaya, berapa banyak orang kaya bodoh. Kadang-kadang cakep, ganteng, tapi miskin. Tapi ada gak terlalu ganteng, jelek, mukanya kayak wajan, tapi kayaknya luar biasa. Ada juga yang sudah ganteng, kaya raya. Siapa itu? Konang aku. Narsis ini habibnya ini. Rizki Allah itu bukan dari akal kita, bukan dari otak kita, tapi apa? Ketentuan Allah. Kita belum lahir, masih di perut ibu, itu sudah ditentukan oleh Allah. Orang ini jodohnya ini. Contohnya Habib Abdul Qadir, jodohnya orang Madura. Silahkan mau daftar. Jodohnya sudah ditentukan, di perut ibu sudah ditentukan. Rizkinya. Ini orang ini bagaimana rizkinya? Oh, dia nanti hidup bakal jadi orang kaya. Sudah ditentukan. Walaupun kerja setengah mati, banting tulang, tapi nggak ditakdirkan jadi orang kaya, miskin sampai mati. Tapi kalau sudah ditakdirkan oleh Allah kaya, nggak usah usaha apapun, nggak usah capek-capek, tinggal angkat telepon, kaya raya. Tukang becak itu Pak, naik becak, mancal becak, sehari 8 jam, keringetan badannya sampai bokongnya juga keringetan. Dapatnya berapa? 10.000. Tapi ada pejabat gak pakai keringetan, angkat telepon, transaksinya 2M. Ini rezeki itu adalah takdir Allah yang sudah ditentukan sejak kita orang ini orang sengsara masuk neraka. Ditentukan oleh Allah sejak kita di perut ibu kita. Kalau sudah ditentukan oleh Allah sebagai penduduk surga, maksiat apapun, sebanyak apapun, bejat seperti apapun, akhir umurnya diberi husnul khotimah. Ada lagi sudah ditentukan sebagai penduduk neraka, sholatnya banyak, jidatnya sampai hitam, puasa, sholat, tapi sudah ditentukan oleh Allah sebagai penduduk neraka, akhirnya matinya su'ul khotimah. Paling enak itu begini, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk, paling enak, mantep itu. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini surganya orang gila mungkin. Jadi pendidikan agama ini paling penting. Kenapa? Karena dengan pendidikan agama ini anak kita menjadi penerus Nabi Muhammad, mengemban tugas Nabi Muhammad, meniru Nabi Muhammad. Maka
Makanya jangan ragu-ragu. Yang anak-anaknya belum masuk pesantren, masukkan pesantren. Yang belum madrasah, masukkan ke madrasah. Urusan rizki Allah yang nanggung. Allah nggak beli rizki dari ijazah sekolah, tapi dari takdir Allah. Orang sekarang repot, akal-akalan semua, sampai rizki pakai akal-akalan juga. Kalau saya belajar ini saya bakal kaya. Kalau saya nggak sekolah, saya miskin. Ini iman yang sudah goyang di akhir zaman. Apalagi sudah ada 2 jaminan. Bukan 1 jaminan ya, 2 jaminan daripada Allah. Yang pertama, jaminan yang pertama, yaitu dalam Al-Quran disebut wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rizkinya. Semuanya yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini ditanggung rizkinya. Saya kalau nggak punya sepeda motor, saya nggak bisa cari kerjaan. Saya kalau nggak punya sepeda motor nggak bisa dapat makan. Cacing itu perjalanan 1 meter itu puluhan tahun, Pak. Cacing itu jalan dari 1 meter ke meter yang lainnya tahunan. Tapi hidup, makan, malah punya anak. Padahal jalannya pelan-pelan. Allah yang jamin semuanya, binatang apapun, sekecil apapun, apalagi manusia, dijamin rizkinya oleh Allah. Itu jaminan yang pertama. Yang kedua, jaminan yang kedua, khusus bagi penuntut ilmu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menanggung rizkinya para penuntut. Innal malaikata latadau ajnihatiha li talibil ilm ridhan bima yasna. Malaikat meletakkan sayapnya, artinya apa? Melindungi, menyayangi, menaungi para penuntut ilmu. Butuh apa-apa, gak usah ke eyang subur. Malaikat yang sudah nanggung, gak usah datang ke dukun. Malaikat yang nanggung. Malaikat yang nanggung, jangan khawatir apa-apa. Gak ada kesulitan, gak ada kerepotan ditanggung oleh malaikat. Kepingin tahu caranya cari rezeki paling enak, paling gampang, paling enak. Saya punya resep khusus cari rezeki paling enak. Kalau cari rezeki biasanya repot ya, kesulitan ya, payah. Tapi satu ini cari rezeki dengan cara yang mudah dan dijamin enak. Bagaimana caranya, Beb? Cari rezeki dengan cara menikah. Cari rezeki dengan cara kawin. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utlubur rizq bin nikah. Cari rezeki dengan cara kawin dan nikah. Paling enak itu. Rezeki zahir dan batin itu. Yang dulunya melarat, sekarang kaya karena sudah kawin. Kalau yang masih bujangan, saya jamin HP-nya jelek. Coba yang bujangan lihatkan, ada yang punya BlackBerry enggak? Ada, paling HP-nya Nokia semua. Tapi subhanallah, setelah menikah, Allah subhanahu wa ta'ala menjamin rizkinya, membantu rizkinya. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih.